lagi mau ngebahas mengenai kebahagiaan seksual istri. Hai. Semoga lebih sukses ya di sini ya. Gitu. Gitu. Kita akan ada banyak pertanyaan katanya Vicky berhubungan dengan kepuasan seksual ya, Vicky ya. Iya, emang suka ajaib. Kayaknya tahu deh ini signalnya udah tahu kita lagi mau ngomongin yang hot-hot nih, langsung begini nih. Lagi mau ngomongin tentang kepuasan seksual istri nih ya. Terus ini kayaknya nggak tahan nih ininya signalnya. Gitu. Jadi saya ulangi lagi mau say hi semuanya. Kayaknya pada rame ya, udah pada banyak yang say hi, udah nge-inbox, udah juga banyak yang say hi sama saya di Instagram gitu ya, which is very cool. Thank you ya para bunda. Saya mau bahas lagi dari awal kenapa kita milihnya kebahagiaan seksual istri ya. Sebenarnya karena sebagai perempuan itu kita tetap banyak sekali peran dan seringkali kita lebih mikirin perannya, kita lebih mikirin sebagai perempuan itu bagaimana membahagiakan orang lain, terutama membahagiakan pasangan gitu ya. Padahal kebahagiaan seksual kita sendiri sebagai istri itu juga sama pentingnya gitu. Istri-istri yang tidak terpuaskan dan tidak bahagia secara seksual itu biasanya akan mempengaruhi kebahagiaan, gimana dia bisa membahagiakan orang lain. Sementara sekarang aja banyak istri yang relatif belum bisa membahagiakan, belum merasa benar-benar cukup satisfied atau merasa cukup puas gitu ya. Soalnya hujan. Iya nih kayaknya signalnya udah tahu nih lagi malam Jumat ya, kita lagi serius nih. Kita lagi hot-hotnya begini, bundanya udah lagi pada hot, signalnya kayak begini. Tega banget ya signalnya, nggak tahu apa orang udah lagi hot gini. Udah lagi semangat gini ya. Oke. Sambil menunggu sambungan Vicky masih on and off ya. Oke, semoga Vicky bisa cepat-cepat bergabung. Bisa Vicky on and off gitu. Jadi kalau misalnya udah ngomongin bunda, ini udah paling benar bahwa kita harus banget gitu ya untuk paham mengenai tubuh dan seksualitas kita. Ada Kang Asep Kambali, ya ampun sesuatu banget Kang ada di sini. Iya nih ya, efek-efek malam Jumat. Aduh, mau say hi pada bunda-bunda. Bener banyak banget, senang banget ya. Aduh, thank you. Rame. Sunnah Rasul ya. Jadi maksudnya abis dibahas langsung dipraktekin ya bunda ya. Gitu. Iya, signalnya ketahuan. Oke. Vicky tetap berusaha ya Vicky ya. Jangan leave dari sini ya Vicky. Tetap tiba-tiba masuk. Jadi oke, Vicky ngilang. Sesuai dengan perjanjian dengan Bunda kemarin, saya tuh sempat ngobrol sama Vicky tentang apa sih yang harus kita ini ya, yang harus diperhatikan oleh para bunda sekalian untuk yang sehubungan dengan kesehatan seksualnya sebagai istri, gitu ya. Sebenarnya peran-peran seksualnya itu cukup penting karena gini, kita jadi perempuan ya bunda ya, seringkali itu kita sebenarnya kehilangan jati diri. Perempuan itu adalah makhluk yang sering kehilangan jati diri, apalagi ketika dia sudah jadi istri. Jadi kayak misalnya sebutlah misalnya kayak nama saya gitu ya, oke, nama saya Zoya. Terus nanti begitu sudah menikah tiba-tiba diganti lah dengan nama adalah Robertson sih gitu ya. Antar malah dipanggilnya Ibu Robert gitu ya. Nama saya misalnya jadi hilang. Terus nanti punya anak gitu. Anaknya namanya Phoebe. Akhirnya dipanggil maminya Phoebe gitu. Kayak perempuan paling gampang banget kehilangan jati diri. Nah, kemungkinan kehilangan jati diri pada perempuan ini yang seringkali membuat perempuan juga kehilangan peran seksualnya, Bunda. Gitu. Jadi ini kenapa saya bilang sama Vicky, udah penting banget nih kita harus bener-bener ngebahas tentang peran seksual gitu perempuan. Karena kalau misalnya
perempuannya juga di dalam rumah tangganya nggak bahagia, kayaknya agak susah juga gitu ya untuk apa, untuk bisa membahagiakan yang lain. Karena sebenarnya kita sebagai perempuan tuh kita center gitu ya, kita adalah pusatnya kebahagiaan rumah tangga dan kecerdasan emosi si anaknya gitu. Kalau bunda semua misalnya tidak bahagia dalam peran-peran seksualnya gitu ya, akan sangat sulit gitu bunda untuk bisa bahagia di dalam peran-perannya gitu dalam kehidupan seksualnya. Jadi apa aja yang bikin bunda itu bahagia dan bisa tetap memiliki jati diri itu yang harus dijaga. Sehingga kalau misalnya di luar ranjang peran bunda semua itu juga bahagia dan oke gitu. Nah akhirnya di atas ranjangnya bunda juga jadi oke gitu ya. Apa sih peran-peran seksual yang pertama kali harus dimiliki oleh para bunda untuk tidak kehilangan jati diri? Pertama-tama bunda jangan lupa untuk terus usahakan memanggil nama teman-teman sendiri ataupun Anda sendiri, jangan memperkenalkan diri dengan nama suami gitu ya misalnya. Sebutlah suaminya Bambang misalnya ya, jangan terus-terusan memanggil dirinya Ibu Bambang gitu kan, biasanya nama kita diakhiri dengan nama suami gitu misalnya ya, ada yang memilih begitu, ada yang enggak, terserah, tapi yang jelas jangan nama panggilan suami tiba-tiba jadi nama Anda, misalnya Ibu Bambang gitu tiba-tiba, Ibu Alfonso gitu, atau Ibu siapa, ini akan mempengaruhi jati diri Anda akan perlahan-lahan gitu kekurangan atau kehilangan jati diri Anda. Anda berteman di sekolah gitu dengan teman-teman, dengan orang tua dan sesuai dengan namanya. Kalau nggak tahu ditanya gitu. Kalau misalnya kalau kita memanggil hanya berdasarkan nama anaknya aja karena kita males, karena takut salah dan sebagainya, kita juga tidak membantu perempuan lain untuk memiliki tetap jati dirinya gitu ya. Misalnya, ini kan saya cuma misalnya Pak siapa, kayak Pak siapa gitu ya. Tapi penting untuk para bunda nggak kehilangan jati dirinya mulai dari perlahan-lahan lah gitu ya, perlahan-lahan dengan memanggil gitu ya, itu panggilan satu. Juga biasakan gitu untuk tidak memanggil sesuai seperti misalnya guru kan juga suka gitu ya, kalau kita datang ke sekolah terus gurunya nanya, oh maminya Phoebe ya gitu, saya akan selalu perkenalkan, iya saya memang maminya Phoebe, nama saya Zoya Amirin gitu ya. Kalau misalnya juga di kantor lagi ada urusan, misalnya ada pekerjaan dengan suami dan sebagainya gitu, perkenalkanlah diri Anda gitu, memang diakhiri dengan nama suami dan sebagainya, atau oh saya istrinya X, saya istrinya ini gitu ya, dan saya bolehkah panggil saya dengan nama saya, misalnya nama saya Zoya, panggil saya Zoya aja gitu ya. Itu akan membantu Anda untuk tidak kehilangan jati diri. Karena kalau perempuan cepat banget kehilangan jati dirinya gitu tiba-tiba gitu. Begitu udah bersuami apalagi punya anak gitu ya. Nah, bunda semua juga gitu, kita bisa melatihnya seperti itu. Nah, bagi mereka-mereka yang masih dalam konteks pernikahan gitu ya, biasakan untuk tidak saling memanggil ayah atau bunda gitu ya di dalam rumah tangga. Karena itu akan semakin cepat membuat kita juga kehilangan jati diri dan seksualitas kita, peran-peran seksualitas kita. Kalau kita gini, di depan anak-anak, kita akan memanggil ayahnya anak-anak gitu ya, misalnya dengan panggilan oh ayah gitu ya. Nah, kalau bunda tuh begini-begini, kita ngomong sama anak kita boleh kita menyebut diri kita bunda. Kita juga ngobrol dengan suami gitu ya. Di depan anak-anak boleh kita tetap menyebutkan ayah atau bunda, tapi suami dan istri tidak boleh saling memanggil ayah bunda. Karena nanti suami hanya akan melihat Anda sebagai ibunya anak-anak, bukan hanya sebagai istrinya. Gitu ya. Demikian juga kalau misalnya para bunda itu juga jangan memanggil ayah gitu, karena dia kan bukan ayah Anda ya, dia kan ayahnya anak-anak gitu. Kalau itu ayahnya kita ya boleh lah gitu kita panggil kayak gitu ya. Jadi tetap ya para bunda untuk berusaha memanggil, bisa dipanggil misalnya Mas, Kang, AA gitu ya. Dan karena gini,
kadang-kadang ya para bunda sekalian gitu, kalau misalnya kita terbiasa memanggil suami kita dengan ayah gitu ya, secara psikologis kita juga hanya akan memikirkan dia itu sebagai ayahnya anak-anak, bukan peran seksualnya yaitu sebagai suami kita juga gitu ya, ada peran dan tanggung. Akhirnya kita tinggal sama suami kita gitu ya, tapi jadi kayak anak kos. Cuma kayak orang tinggal bareng aja tapi nggak ada rasa gitu ya. Kenapa? Karena secara psikologis juga akan berkurang. Benar Bunda, panggilnya panggilan sayang aja gitu ya. Jadi panggil nama bunda sendiri. Atau kalau ada yang nggak mau panggil, saya nggak mau panggil pumpkin, saya nggak mau panggil ini itu, nggak apa-apa Bunda gitu. Tapi yang penting ada panggilan-panggilan sayang yang dua-duanya nyaman. Kalaupun sama sekali nggak nyaman untuk panggilan-panggilan tersebut, ya Bunda bisa misalnya udah panggil nama aja gitu ya. Karena itu akhirnya mengakui jati dirinya masing-masing dan mengingatkan kita secara psikologis bahwa perannya dia itu adalah juga suami saya loh, perannya dia bukan cuma hanya bapaknya anak-anak, dan peran saya juga bukan hanya ibunya anak-anak, tapi saya juga adalah perempuan, saya juga adalah istri gitu ya, saya juga adalah anak dari ayah saya gitu, dan kita manggil dia ayah, lah dia sementara dia kan bukan ayah kita ya Bunda gitu. Nah, jadi biasakan untuk hal-hal seperti itu, Bunda, gitu ya. Ketika kita udah terbiasa memanggil ayah, memang agak awkward mungkin, apalagi yang sudah lama menikah, sudah terbiasa gitu ya. Nah, kalau panggil yang, panggil ini itu akan menambah kemesraan loh, Bunda, bener banget gitu ya. Karena secara psikologis kita nggak mau, kita kan mau punya suami. Dan yang lebih penting, kadang-kadang ada banyak Bunda nih yang suka lupa gitu ya. Kalau misalnya lama-lama udah kita memperlakukan dia hanya sebagai ayahnya anak-anak, kadang-kadang ada beberapa bunda yang juga memperlakukan suami seperti anaknya sendiri. Ayo, ngaku. Ada nggak yang begitu? Misalnya dengan cara kayak gimana? Pernah nggak kita ngerasa kayaknya, misalnya anaknya ada 2 gitu ya, tapi berasa, aduh saya kayak berasa punya anak 3, yang satu ini kayak ABG tua gitu ya. Kadang-kadang suami berperilaku seperti anak-anak. Nah, kadang-kadang secara tidak sengaja ya kita juga memperlakukan suami seperti kita memperlakukan anak kita. Nah, ini akan menghilangkan cinta dan seksualitas di dalam hubungan kita juga, Bunda. Ketika kita memang mungkin ada gini ya, saya ngerti banget kadang-kadang suami itu suka ajaib. Ini with all due respect ya, para laki-laki jangan ngambek, jangan marah gitu ya. Ini cuma ini adalah beberapa contoh yang sering terjadi gitu ya. Kadang-kadang misalnya suaminya ladenan, kayaknya ini itu aja males melakukannya. Lalu Bunda banyak mengambil peran gitu untuk menggantikan peran suami, dan akhirnya merasa ngeladenin suami seperti mengurusi anak-anak gitu ya. Nah, iya, manggil yang ke suami langsung ngakak ya Bunda, enggak apa-apa. Nanti pelan-pelan juga dia oke. Kalau enggak panggil namanya aja gitu. Cuma bilang aja kalau misalnya mereka nggak percaya, suruh nonton Instagram saya sekarang, atau nanti ini yang saya akan masukin di YouTube supaya para ayah juga belajar ya sama-sama. Nah, kalau bagi yang merasa bahwa suaminya kok seperti kayak anak-anak ya, kayak anak ABG, dan Bunda jadi punya peran ganda gitu ya. Padahal harusnya peran Anda itu sebagai istri ya, bukan ibunya suami Anda gitu ya. Tapi kenapa ya kok kadang-kadang kayak ngurusin suami itu kayak ngurusin anak gitu ya. Susahnya ini diajak komunikasi dan sebagainya. Nah, ketika kebetulan ya ada oknum suami yang seperti itu, Bunda, kita justru harus memberikan dia banyak kesempatan dan peluang untuk menjadi laki-laki dengan cara Bunda itu sebaiknya menjadi perempuan yang tidak fill in the blank. Tahu kan fill in the blank? Jadi pernah nggak kalau ujian Bunda itu melakukan isian? Nah gitu ya. Pada saat kita melakukan isian itu kan ada di ujian. Nah kita kadang-kadang jadi perempuan seperti kita melakukan tes isian gitu ya. Jadi semua yang kosong kita isi. Nah, ada beberapa tugas-tugas dan tanggung jawab di rumah yang harusnya itu menjadi tugas dan tanggung jawab suami. Tapi karena suami males-malesan, lama nggak bikinnya, dan kita juga kadang-kadang ngomel gitu ya, ketika suami tidak melakukannya. Padahal sebenarnya ya, apalagi kalau udah berkali-kali dibilangin, misalnya, sayang tolong dong betulin dong kabel yang ini, saya gemes liatnya kabelnya ini keluar-keluar terus misalnya ya, kabel apalah gitu ya. Suami bilang, iya ntar sayang aku yang akan bikinin. Terus nggak berapa lama dia nggak bikin-bikin.
seminggu, sebulan, 5 bulan, tetap aja terus seperti itu ya Bunda. Terus akhirnya kita jadi gemes dan kita bikin sendiri gitu. Nah pada saat seperti itu akan membuat si suami biasanya akan berpikir bahwa oh ya udah, setiap saya nggak bisa, saya serah aja. Ntar juga lama-lama istri saya bosan dan dia melakukan dengan caranya dia. Yang bisa kita lakukan adalah ketika terjadi hal-hal seperti itu adalah memberikan yang namanya secara psikologis penguatan psikologis ya. Penguatan psikologis yang bisa kita berikan pada suami misalnya ya Bunda, salah satu contohnya adalah dengan memberikan reward ya, memberikan penguatan psikologis ketika suami melakukan hal-hal yang membuat kita itu jadi lebih ringan pekerjaannya dan membuat kita bahagia gitu ya. Dan juga bagi para bunda yang tiba-tiba suaminya lagi baik hati, beliin bunga, beliin martabak, jangan langsung dituduh-tuduh selingkuh ya Bunda, nanti dia tidak terinspirasi lagi sama sekali gitu. Yang penting setiap perbuatan baiknya yang dia lakukan dengan mesra gitu ya, dengan niatan baik, jangan dituduh dulu gitu ya. Kalau suami yang udah pernah selingkuh malah tambah bingung mau baikan, yang tidak selingkuh sama sekali gitu juga akan bingung gimana cara membahagiakan Anda gitu. Jadi kita lihat apa adanya, kita lihat hal-hal yang positif dulu gitu ya dari pasangan. Jadi ketika dia melakukan kebaikan dan Anda suka gitu, jadi jangan curiga dulu Bunda, kita mikirnya suka dulu. Oh saya suka nih ketika suami saya bawa martabak, nah kita bisa bilang, sayang, kamu baik banget hari ini. Jangan bilang, tumben lagi baik. Ada apa nih kamu? Pasti ada maunya. Jangan gitu ya Bunda ya. Coba kita kasih reward, kita kasih penguatan untuk setiap perilaku. Kan, sayang, aku senang banget deh kalau misalnya kamu mau melakukan ini ketika kamu bawain saya makanan. Ya gitu ya. Ketika kamu mau misalnya kamu bawain sesuatu gitu, saya senang gitu ya. Jadi kalau misalnya dia memberikan sesuatu yang memang kita sukai gitu, kita berikan pujian. Karena sebenarnya bahasa cinta laki-laki dan perempuan itu bahasa cinta laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu kalau dibilang I love you dia biasa aja Bunda. Tapi kalau misalnya dia dihargai, aduh sayang terima kasih ya gitu, kamu sudah memberikan nafkah buat kita. Jadi kalau dia transfer uang bulanan ya Bunda, coba katakan terima kasih. Buat dia itu adalah bahasa cinta yang paling besar gitu buat suami. Nah kalau kita perempuan, kita itu butuh afirmasi setiap hari. Kita butuh dibilang sayang, kita butuh dibilang aduh senang banget deh gitu ya. Aku bahagia deh ketika kamu melakukan ini. Nah itu adalah bahasa cinta kita. Kita perlu afirmasi setiap hari. Tapi ya kita nggak bisa tuh datang ke suami dan bilang, kamu kok nggak pernah sayang-sayang aku? Semua orang baik dewasa, apalagi orang dewasa, ketika dituntut begitu akan langsung back off, akan langsung defensif gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu dari pasangan kita, yang bisa kita lakukan adalah misalnya dengan mengatakan, aku senang deh waktu lagi kita sering jalan-jalan berdua. Aku senang deh waktu meskipun cuma makan bakso, kita bisa pergi berdua dan sama-sama gitu ya. Itu hal-hal yang membahagiakan banget gitu ya. Jadi saya kemarin sama Vicky sempat membahas apa ya yang dibutuhkan sama bunda-bunda zaman sekarang ini untuk bisa merasa bahagia. Vicky juga sempat ngasih beberapa kita sempat berbicara sedikit mengenai orgasme, mengenai kebahagiaan di ranjang, tapi keintiman itu di luar ranjang itu mempengaruhi banget keintiman di atas ranjang, gitu ya Vick ya, gitu. Nah ini yang akan membuat iya. Udah kedengeran aku. Iya kan, udah akhirnya. Jadi pakai Vicky aja ya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kita ya. Yang wajah iya deh nggak apa-apa deh gitu. Nggak apa-apa. Iya, gimana? Nah gitu, jadi aku lagi ngebahas pembicaraan kita berdua gitu ya, apa aja yang bisa bikin kita jadi punya peran seksual di dalam rumah tangga gitu ya, misalnya dengan cara memperlakukan suami seperti suami bukan seperti anak kita gitu ya. Terus peran suami istri kita dimulai dengan jangan memanggil ayah dan bunda gitu, karena dia bukan ayah kita kan dan kita bukan bundanya dia gitu loh. Kita mulai memanggil dengan panggilan sayang atau mama aja gitu ya kan misalnya gitu, manggilnya atau misalnya manggilnya memang sebenarnya kalau Vicky, misalnya manggil Vicky.
Gimana Iya, tuh? iya. Kalau kalau setahu aku memang kalau di ajaran kita juga harusnya manggilnya panggilan sayang, Mbak. No, Gitu. nah Tapi makanya. memang mungkin karena semuanya, tapi mungkin perlu ditekankan lagi. Jadi kenapa sih kita harus manggil panggilan sayang gitu instead of uh, ya itu selain itu bukan ayah kita gitu kan, kalau ayah kan memang ke Mm-mm. orang tua gitu itu. Iya, benar-benar. Nah, itu sip. Nah, itu penjelasan saya tadi ya gitu bahwa itu secara psikologis membuat kita itu jadi kehilangan keintiman gitu ya, pelan-pelan gitu, karena dengan boleh yang ada yang mau manggil mas, mau manggil itu, kalau misalnya awkward manggil yang sayang gitu, ketawa tiba-tiba suaminya, kamu ada apa manggil sayang-sayang, mentang-mentang malam sunnah rasul ya kan ya gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu dia mau panggil bebek kek, mau panggil pumpkin kek, buah labuku gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting setiap bunda itu merasa nyaman juga dengan seksualitasnya, karena kalau misalnya mau panggil namanya juga nggak apa-apa gitu suaminya gitu misalnya, atau mau dipanggil Mas, Kang, AA gitu ya, it's okay, selama jangan panggil dia ayah, kecuali kita lagi ngomong sama anak-anak itu ya, di depan anak-anak kita manggil ayah, ya bunda begini segala macam, nggak apa-apa itu saat kita berkomunikasi dengan anak. Tapi suami dan istri harus punya nama panggilan khas gitu ya, berdua gitu. Jadi supaya kita ingat terhadap peran seksual kita sebagai perempuan dan peran seksual dia sebagai suami gitu. Nah itu penting banget Vic gitu untuk diingat gitu ya oleh semua bunda. Nah, tadi kita beranjak, gimana caranya kalau kita mau menjadi makhluk seksual di atas ranjang dengan semua kenyamanan seksual itu gitu ya. Tapi kita masih melihat bahwa suami kita kadang-kadang kelakuannya kayak anak-anak gitu. Nah, itu membuat kita jadi turn off kan di atas ranjang. Yang kayak misalnya, aduh, jangan salah nih, mungkin banyak laki-laki yang juga nggak paham ya. Banyak laki-laki kan suka bilang, saya pengen istri saya wangi begini begitu. Tapi Anda sendiri sebagai laki-laki ketika akan berhubungan seksual malas mandi, Anda nggak Anda cuma pakai singlet doang, itu lagi gitu ya. Kan kita juga bisa turn off gitu ya sebagai perempuan. Kita juga seneng gitu kalau misalnya itu misalnya kita seneng kalau misalnya suami juga wangi ya kan. Terus dari gitu juga ada usahanya gitu untuk melakukan untuk melakukan uh, persuasif gitu, usaha-usaha gitu untuk PDKT sama kita. Terutama gini, pemanasan. Pemanasan itu PR banget ya buat kita perempuan. Kita paling kesel kalau misalnya ketika suami mau membahagiakan kita di atas ranjang, terus pemanasan, terus kayak orang bingung nyari GPS, ya enggak? Iya, iya, iya. Nguprek di bawah sana, enggak jelas maunya apa gitu ya, Fik ya. Terus yang dia bilang, jadi pas itu, loh, ini kamu lagi ngasih oral seks, apalagi ngapain yang kamu lagi mau pemanasan, tapi kok nggak berasa apa-apa gitu ya. Ada juga gubrak gitu di bawah sana. Dan itu kadang-kadang annoying buat kita. Atau enggak, buat suami-suami gitu ya, yang mau memberikan stimulus pemanasan dengan melakukan oral seks. Nah, sementara suami pikir bahwa klitoris kita itu atau bahkan liang vagina kita itu sama seperti kepala penisnya gitu rangsangannya. Nah, kalau perempuan itu nggak bisa diudak-udak main begitu aja ya, menggubrak wah rame gitu segala macam, nggak bisa. Itu bakal bikin semua perempuan turn off, nggak akan bisa horny para laki-laki, oke? Jadi perlakukanlah itu yang namanya klitoris ketika akan merangsang perempuan itu harus secara pelan-pelan. Nah, perempuan yuk kita inspirasi deh para laki-laki gitu untuk bisa memahami, memberikan kita kepuasan seksual minimal mulai dari oral seks dulu. Kalau Anda nyaman ya terhadap oral seks. Saya ngomong kayak begini, disclaimer sekali lagi, bukan saya menyuruh semua perempuan melakukan oral seks. Kalau Anda nyaman, lakukanlah. Tapi kalau Anda tidak nyaman, it's okay. Oke? Jadi buat mereka perempuan yang merasa nyaman melakukan oral seks, dan buat laki-laki yang supaya nggak mati gaya ketika memberikan oral seks pada perempuan. Perempuan tidak suka pada overstimulate. Jadi jangan ditiup-tiup lah vaginanya, jangan ditiup-tiup lah klitorisnya, atau main dijilat-jilat dengan secara brutal. Itu akan turn off sekali, oke para pria. Perempuan itu harus eskalasi, harus pelan-pelan. Jadi bisa misalnya menjilat klitoris itu dengan cara seperti menjilat es krim.
Ya enggak, perempuan pasti setuju. Nah tuh ada, jangan kayak ngejar maling dong. Bener banget. Banyak laki-laki suka kayak gitu ya Bunda ya, kayak ngejar maling, kayak kejar tayang. Ini udah kayak kita kekurangan kerjaan aja. Sabar para laki-laki, oke? Karena kalau nggak pelan-pelan terus lama-lama jadi meningkat, kita juga nggak akan bisa menikmati orgasme gitu. Karena perempuan adalah makhluk yang panasnya itu lama kayak mesin diesel gitu ya. Jadi perempuan itu untuk bisa klimaks dia harus pelan-pelan. Dia nggak bisa tuh kayak laki-laki gubrak brutal terus bisa orgasme brek langsung ejakulasi. Kita nggak bisa. Kita butuh bertahap. Tahapan itulah yang membuat ejakulasi pada yang membuat orgasme pada perempuan itu bisa banyak, bisa multiple. Nah, kenapa? Kenapa Vicky? Ya, dia hilang lagi. Kenapa ya kalau setiap lagi hot dia hilang lagi? Kayaknya signalnya dia gemes deh. Signalnya dia nampaknya nggak sanggup kali ya. Oke. Gitu. Jadi pada saat sedang menikmati gitu seksualitas, coba yuk para perempuan kita inspirasi yuk para laki-laki supaya mereka nggak nyasar di bawah sana ya. Jadi kita kasih tahu para laki-laki bahwa gini, sayang, kamu bisa nggak menjilat gitu ya, memberikan kepuasan di klitoris saya seperti kamu sedang misalnya sedang menjilat es krim gitu. Nah itu akan membuat perempuan jadi laki-laki juga jadi punya bayangan karena laki-laki itu adalah makhluk yang goal oriented ya Bunda, dan mereka itu sangat-sangat fokus pada bagaimana memberikan kepuasan kepada perempuan ya. Cuma laki-laki itu kan makhluknya sotoy ya kebanyakan gitu ya. Maaf ya sekali lagi saya bukannya mau marah sama laki-laki, tapi bukannya mau mendiskreditkan laki-laki. Cuma ini adalah kebanyakan problem-problem yang dihadapi oleh kebanyakan Bunda gitu ya. Banyakan perempuan gitu. Kalau di atas ranjang kayaknya kita suka bingung nih laki-laki ngapain sih di bawah sini, rusuh banget sendiri, enak juga enggak, pusing iya kitanya gitu ya. Nah, jadi supaya kenikmatannya juga didapatkan, jangan lupa harus secara eskalasi pelan-pelan gitu ya. Nah, lama-lama akan menguat, tapi tergantung sekali lagi coba laki-laki juga harus melihat reaksi dari perempuannya. Kalau enggak, bisa bertanya gitu ya. Misalnya, oh, kamu ini kalau segini udah masih enak nggak sayang? Kenapa? Karena kalau enggak, perempuan, dia bisa fokus tiba-tiba kepada misalnya artis drama Korea favoritnya gitu ya. Atau dia bisa scatter. Perempuan itu bisa loh tetap melakukan hubungan seks tapi membayangkan yang lain gitu ya. Nah kalau bait laki-laki ketika dia tidak fokus ya, dia melakukan hubungan seksual dan membayangkan yang lain, biasanya dia akan mengalami delay ejaculation atau premature ejaculation. Dia nggak bisa mempertahankan ereksinya. Perempuan bisa tetap basah vaginanya, tapi dia ngebayangin yang lain gitu misalnya. Nah, itu kan kacau ya Bunda. Sebenarnya para bunda ingin menikmati seksualnya, ingin menikmati orgasmenya gitu ya. Nah inilah juga yang kadang-kadang membuat para bunda jadi bete, kita para perempuan jadi bete dengan memberikan faking orgasm. Nah banyak kan laki-laki nggak tahu tuh kalau kita memberikan faking orgasm, karena banyak laki-laki banyak laki-laki ketika urusan faking orgasm dia cuma ngelihat reaksi kita. Namanya juga perempuan ya, kita bisa begitu aja ya, kita bisa perform seperti itu. Tapi apakah gitu kita senyaman dan sebahagia itu belum tentu gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang bikin laki-laki suka bertanya, Mbak Zoya gimana sih tandanya faking orgasm dan sebagainya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kembalilah percayakan soal orgasme itu sebenarnya kepada genital kita itu, pada kelamin gitu ya. Nah Bunda, saya sarankan untuk para bunda sekalian tidak melakukan lagi faking orgasm. Saya tahu memang kadang-kadang ego laki-laki itu fragile sekali ya Bunda ya. Kalau misalnya kita tidak memberikan kita tidak pura-pura orgasme, kita khawatir si laki-laki akan langsung langsung drop, harga dirinya langsung jatuh, terus dia langsung merasa tidak nyaman. Gak apa-apa Bunda. Jadi gini, kita bisa kasih tahu ke laki-laki. Nah kadang-kadang yang membuat laki-laki itu suka nggak ngeh, kita itu kadang-kadang juga cukup nyaman dan cukup bahagia tanpa orgasme yang meledak-meledak seperti fireworks ya, gitu. Jadi
Jadi seperti kembang api kan nggak selalu kita itu seperti kembang api gitu ya ketika kita mengalami orgasme. Nah kadang-kadang orgasme yang biasa-biasa aja itu bisa tetap enak. Nah nggak semua perempuan gitu ya. Nah kalau itu ada juga bunda yang gitu, kalau belum orgasme aku minta lagi paginya. Semangat bunda, bagus gitu ya. Pagi-pagi kita manfaatkan saat suami kita sedang mengalami morning erection. Ya, ereksi pada saat pagi hari itu paling keras bunda dan paling sehat. Apalagi bagi bunda yang ingin memiliki anak, itu paling mantep pagi-pagi ya. Udah kekerasan penisnya paling mantep ya, spermanya juga udah paling siap gitu dan bundanya juga oke. Tapi bener bunda, kalau saat malam ya daripada capek dan sebagainya nggak dapat orgasme, incer paginya. Saya setuju banget gitu ya. Kita kan juga mesti ikut sama-sama bahagia gitu ya. Nah, terus kalau misalnya faking orgasm, sama aja kayak misalnya saya gitu ya, saya kasih masakan ke Vicky gitu ya, terus Bunda Vicky bilang, aduh Mbak Zoya masakannya enak deh, padahal saya nggak bisa masak gitu ya, saya cuma percobaan. Nah Vicky nggak ngasih tahu kan ke saya ternyata nggak enak, cuma karena Vicky nggak enak sama saya, Vicky bilang enak kok Mbak Zoya, enak. Saya bikin cuma semangkok kecil karena Vicky bilang enak, saya bikinin yang gede. Yang ada Vicky enek kan lama-lama, mau dibuang nggak enak, apalagi kalau misalnya di depan saya gitu makannya, kan susah. Karena para bunda, setiap Anda semua itu melakukan faking orgasm, ya, Anda bukan hanya sedang membohongi diri sendiri, tapi Anda juga membuat tambah mati gaya, membuat suami Anda makin nggak tahu gitu, makin nggak paham apa yang harus dia lakukan di atas ranjang. Kita makin capek bunda, bener deh. Jadi kalau misalnya ada caranya, kita coba yuk yang gaya ini dan sebagainya. Tapi ingatkan si laki-laki bahwa kalau misalnya aku nggak orgasme gitu ya, itu bukan berarti aku nggak puas loh. Aku bisa cukup puas tanpa orgasme. Itu kita harus ingatkan pada laki-laki. Kalau enggak, laki-laki kadang-kadang egonya rusuh deh. Dia nunggu kita kayak kejar tayang. Kamu udah berapa kali orgasmenya? Udah keluar belum? Sekali lagi, kita tidak mengalami ejakulasi. Jadi kita nggak keluar kemana-mana. Emangnya kita mau kemana? Kita mau keluar shopping? Kan nggak gitu ya bunda. Kita itu bukan keluar shopping. Tapi kita itu sebagai perempuan, kita tuh mengalami orgasme gitu ya. Orgasme itu adalah di mana vagina mengalami peremasan. Itu. Jadi buat perempuan-perempuan yang ingin supaya orgasmenya juga lebih kuat dan lebih merasakan gitu ya, bisa melakukan Kegel exercise ditambah dengan senam panggul. Kalau cuma Kegel exercise doang susah bunda gitu, harus ada senam panggulnya. Tapi masalahnya yang enak dari Kegel exercise, kita lagi duduk gitu kan, kita juga bisa melakukan Kegel. Ya, buat bunda yang belum tahu, nah ini misalnya menahan melepas pipis, menahan melepas pipis gitu ya. Seperti itu ketika mau kita menahan pipis terus kita lepas lagi. Nah, dengan melakukan ini, kita akan semakin merasa orgasme kita makin kuat. Ya, bagi mereka yang juga tidak pernah misalnya, saya nggak pernah melahirkan normal kok Mbak Zoya, saya pasti baik-baik aja, saya melahirkannya sesar kok. Belum tentu bunda, gitu kan. Dengan bertambahnya usia, kekencangan otot dari vulva dan vagina kita itu akan berkurang secara natural, gitu ya. Ada beberapa perawatan-perawatan yang bisa untuk mengencangkan otot-otot di sekitar vagina. Tapi kalau misalnya kita bisa olahraga sendiri, kenapa enggak? Kan gampang banget, setiap hari 20 detik sambil make up, kita sambil mengerjakan segala sesuatu, kita bisa melakukan Kegel itu supaya kita makin kuat merasakan orgasmenya bunda gitu. Dan akhirnya kita tuh ada 2 macam orgasme sebagai perempuan ya bunda, untuk diingat. Satu, kita bisa mengalami yang namanya multiple orgasme, di mana jarak orgasme itu bisa antara 10-15 menit gitu ya. Jaraknya kurang lebih segitu, atau antara 5 menit. Tapi kalau misalnya yang namanya serial orgasm bunda, itu bunda mengalaminya setiap beberapa detik. Jadi beruntut, misalnya kayak petasan. Pernah dengar nggak kayak petasan apa sih itu ya? Yang kalau misalnya lagi ada kawinan kan gitu ya, udah kayak janwe apa kalau nggak salah namanya. Yang kayak cabai rawit gitu, ada rencengannya panjang kalau di orang Betawi itu. Nah kayak gitu tuh yang namanya serial orgasm. Jadi kita bisa merasakan tapi kecil-kecil bunda. Gitu. Apapun itu, selama itu nyaman dan bahagia, itu nggak apa-apa banget loh bunda. Nah jadi bagi semuanya gitu ya, bagi bunda yang misalnya
merasa enggak, saya enggak melakukan sesar. Tapi ketika Anda udah di usia 35 tahun ke atas ya, sebaiknya sudah mulai melakukan exercise itu karena memang terjadi secara natural pengencangan otot vagina itu berubah ya. Saya nggak bilang longgar, emangnya kita ban, kita kan bukan karet ya gitu ya. Tapi memang kalau itu sering dilatih, itu akan baik-baik aja kok. Gitu. Karena yang namanya kita sebagai perempuan, kita akan lebih merasakan orgasme kita kalau misalnya vagina spasm atau remasan pada vagina pada saat orgasme itu bisa kita rasakan. Nah, apa sih keuntungannya bagi para bunda yang bisa menikmati orgasmenya dan ya bagi para bunda yang tidak melakukan faking orgasm? Ketika kita mengalami orgasme yang berkualitas ya bunda ya, atau kita menikmati hubungan seks itu akan ada yang namanya oksitosin. Nah kalau misalnya hubungan seksnya cuma asal banyak aja gitu ya, kuantitasnya banyak tapi tidak berkualitas, itu apa bedanya kita dengan pekerja seks? Pekerja seks setiap hari kerjanya melakukan hubungan seks. Dan katanya orang yang melakukan hubungan seks wajahnya akan lebih putih, rambutnya akan lebih hitam, terus lagi segar dan sebagainya. Iya, itu hanya akan terjadi pada mereka yang melakukan hubungan seks yang berkualitas, Bunda. Jadi kalau misalnya bunda misalnya tidak melakukan hubungan seks yang berkualitas ya, melakukannya hanya ya sama aja kayak pekerja seks, akhirnya juga nggak akan jadi cantik-cantik amat juga gitu ya. Karena pada saat hubungan seks yang berkualitas, kita itu bisa menikmati diri kita menikmati seksualitas kita, dan kita juga jadi lebih sehat. Nah apalagi di masa pandemi corona ini bunda, semakin banyak hubungan seks yang bunda lakukan ya akan membuat bunda juga lebih imun. Nah, imun sistem bunda juga lebih bagus. Ketika lebih bagus, nah bagi bunda-bunda yang, nih saya kasih lagi alasan ya, kenapa harus hubungan seks secara reguler, kecuali suami Anda adalah pelaut ya, atau tentara, ya polisi yang ditugaskan tempat berbeda, atau ada pekerjaan marketing, nggak apa-apa. Mau setahun sekali ketemunya, cuma setahun, misalnya dalam setahun ketemunya cuma sebulan, abis-abisan gitu dipakai suaminya sebulan gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting setiap pertemuan dengan suami itu harus berkualitas ya, setahun sekali tapi selama setahun terus ketemunya sebulan nggak berhenti hubungan seks, nggak apa-apa bunda. Jangan nambah-nambah masalah lagi, jangan dibanding-bandingin sama orang lain. Keluarga kita ya keluarga kita aja, oke? Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menikmati seksualitas itu di saat kondisi-kondisi lagi berbeda? Nggak apa-apa. Semakin bunda itu reguler melakukan hubungan seks dengan suami Anda, gitu ya, nantinya masa-masa menopause Anda akan lebih mudah. Anda akan mengalami perubahan hormon yang naik turun. Perempuan-perempuan yang menikmati hubungan seksnya, sekali lagi menikmati hubungan seksnya, saya nggak bilang sering, menikmati hubungan seksnya berarti setiap hubungan seks Anda berkualitas. Anda merasa dicintai, Anda merasa seksi, dan Anda juga merasa lebih kuat atau lebih solid bersama dengan pasangan Anda. Bunda-bunda yang merasakan demikian pada saat nanti menopause-nya tidak akan kesakitan. Aduh, jadi tidak akan fluktuatif hormonnya ya. Juga kan akan lebih langsing ya kita ya, karena apa? Ada endorfin adalah natural painkiller. Ada juga yang merasakan sangat nyaman ketika mengalami sex flush dan sebagainya pada saat akan menghadapi masa-masa menopause. Yang lebih susah sih sebenarnya menopause-nya udah nggak apa-apa bunda, yang paling berat adalah premenopause. Kalau bunda tahu ya, mulai dari usia 30 tahun itu sudah mengalami premenopause ya. Jadi ada beberapa, karena kita gaya hidup juga ya, udara yang kurang segar dan sebagainya, itu makanan ya, stres itu mempengaruhi sekali bunda terhadap fluktuatif dari hormon kita ya. Begitu saya masuk ke usia 40, saya kaget banget dan saya mengalami kayak fluktuatif hormon, sampai saya bilang, dok, saya masih usia 40, apa ini namanya premenopause? Dokter bilang, enggak Mbak Zoya. Loh, terus ini kenapa? Ya enggak, things happen aja Mbak gitu. Loh, saya kan kayaknya gaya hidup saya cukup sehat. Saya tes saya pap smear setiap tahun. Jadi saya setiap ulang tahun bunda, saya selalu memberikan hadiah pada diri saya, melakukan tes pap smear. Saya melakukan tes kewanitaan, semua itu lengkap saya lakukan setiap saya ulang tahun sebagai hadiah pada diri saya sendiri. Jadi kan saya agak paham, loh kok kenapa gitu ya, apa yang terjadi ini dengan badan saya? Kata dokter ya itu terjadi aja, mungkin karena stres yang tidak disadari dan sebagainya. Terus gimana cara balikinnya dok? Ya makanya saya pakai IUD dan sebagainya. Itu salah satu ya contoh. Jangan semuanya kalau lagi stres terus nanti ada perubahan hormon terus pakai IUD, enggak juga. Tetap harus berkonsultasi dengan obgyn kita, dengan ahli kandungan kita. Tapi ketika
seksnya lancar dan bahagia gitu ya. Karena banyak seks juga kalau nggak bahagia percuma Bunda. Kita nggak akan cakep juga, yang ada kita stres kayak merasa dipakai terus sama suami kita nggak mau kan gitu. Nah gimana rasanya supaya kita bisa menikmati berdua gitu ya dengan pasangan gitu. Gimana caranya supaya ketika saya bisa menikmati hubungan ini dengan pasangan saya bahagia gitu ya, saya juga bahagia. Akhirnya masa-masa premenopause sampai pasca menopause Bunda akan baik-baik aja. Jadi mitos ya, sekali lagi mitos. Kalau dibilang banyak Bunda nih yang konseling kepada saya dan bilang, Mbak Zoya, saya udah saya udah menopause, saya mau kasih aja suami saya ke orang lain biar dia bisa punya kebahagiaan seksual. Jangan Bunda, suaminya jangan dikasih ke orang ya, jangan dibiarkan cari perempuan lain, jangan dibiarkan untuk udahlah nggak apa-apa dia nikah siri aja sama yang lain. Menopause bukan berarti Bunda tidak mampu lagi, oke? Sekali lagi, menopause bukan tanda Anda tidak mampu lagi ya Bunda ya. Menopause artinya Anda sudah tidak mereproduksi lagi estrogen. Memang karena ada estrogen kita jadi lebih sehat, kita lebih kuat gitu ya. Kayak masa pandemi corona begini, kebanyakan yang meninggal atau sakit lebih mudah sakit laki-laki karena laki-laki tidak punya kandungan estrogen seperti kita Bunda. Tapi kita punya testosteron yang dimiliki oleh kita, hormon testosteron itu adalah 12% dari yang dimiliki laki-laki gitu ya. Tapi itu cukup. Nah, pada saat kita menopause, kita kehilangan hormon estrogen ini tidak bereproduksi lagi. Bunda tahu nggak pada saat tidak bereproduksi si estrogen ini? Itu pada saat Bunda mengalami menstruasi. Berapa banyak dari Bunda kalau mengaku, ini termasuk saya nih, kan pada saat menstruasi, pada saat saya paling horny sebenarnya dibandingkan pada saat ovulasi. Nah, pada saat itu estrogen sedang tidak berproduksi Bunda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi yang bergairah pada saat lagi menstruasinya gitu ya, sebenarnya kalau ini saya nggak bicara secara agama ya, karena saya bukan ahli agama. Kalau agama melarang jangan lakukan, simple aja kalau buat saya sih. Tapi kalau bagi mereka yang merasa saya kok jadi horny banget ya Mbak Zoya, saya kok mudah sekali terangsang ya, saya mudah sekali bergairah pada saat saya menstruasi. Oh, saya juga mengalami hal yang sama Bunda, dan ya lakukan aja gitu. Cuma memang lebih hassle ya, lebih ribet. Ya, kayak misalnya harusnya dilakukannya di kamar mandi gitu ya, atau mesti ngales handuk dan sebagainya ya, kadang-kadang darah dan sebagainya, itu aja yang kadang-kadang bikin ribet. Tapi kalau misalnya Bunda sama dengan saya pakai IUD, itu cuma spot doang, nggak berdarah-darah, so aman gitu ya. Thank you IUD. Gitu. Tapi kembali lagi pada kenyamanan setiap Bunda gitu ya. Pada saat hormon estrogen seperti itu, artinya pada saat nanti Bunda mengalami menopause dan hormon estrogen tidak berproduksi lagi, bukan berarti ya, sekali lagi bukan berarti Bunda itu bisa, wah ya udah saya nggak mau ngapa-ngapain aja deh gitu ya, saya mau kasih aja suami saya karena enggak. Bunda masih bisa, cuma ya pada saat nanti sudah menopause ya, kurang lebih vaginanya itu akan susah sekali berlubrikasi. Jadi misalnya kita nafsu nih, kalau sekarang gitu ya, masih 30, 40, udah makin asik deh. Pada saat nanti kita menopause ya, kita udah nafsu sekarang, nanti berapa menit kemudian baru lubrikasinya keluar. Itu aja yang kadang-kadang bikin seret ya. Tapi jangan kayak orang susah Bunda. Zaman sekarang banyak sekali gel yang bisa digunakan ya. Bahkan kalau misalnya ada beberapa gel yang Bunda rasa nggak nyaman, Bunda bisa berkonsultasi dengan ahli obgyn gitu ya untuk menggunakan itu. Jadi jangan dikasih ke orang suaminya ya pada saat mengalami seperti itu gitu ya. Pada saat mengalami pada saat Bunda mengalami menopause gitu. Jadi tetap stay di situ gitu ya. IUD atau spiral, betul itu sama aja gitu ya. Ada macam-macam jenis IUD kan, ada yang hormonal, ada yang non hormonal gitu ya. Ada yang kayak besi, ada yang biasa. Saya udah pernah pakai dua-duanya karena buat saya nyaman. Saya orangnya tidak teratur gitu dengan pil KB dan sebagainya gitu. Tapi yang pil KB juga banyak yang wajahnya juga bagus ya. Udah nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mikroginon dan sebagainya itu bikin kita jadi jerawatan, ya kan, morning sickness yang mungkin yang kita malas. Tapi justru sekarang banyak pil KB yang menyembuhkan jerawat di muka gitu, membuat muka juga lebih seger gitu ya. Udah ada banyak produknya sekarang gitu ya. Jadi konsultasi deh gitu. Kalau menurut saya kontrasepsi adalah sesuatu yang seksi. Kita bisa merencanakan keluarga kita bisa merencanakan kapan punya anak, sehingga kita juga siap sebagai ayah dan bunda dulu sebelum kita memiliki anak gitu. Jadi
jangan khawatir gitu. Nah, yang penting bagaimana kehidupan seksualnya mulai kita apa ya, mulai kita jalin gitu dengan pasangan. Jadi sekali lagi Bunda ingat ya untuk tidak memanggil ayah ya kepada suami. Terus biasakan untuk untuk memberikan penghargaan kepada suami dengan supaya dia jadi laki-laki benar, jangan kayak kita ngurusin suami seperti ngurusin ini kita ya ketika sama kayak kita ngurusin apa sih namanya anak kita gitu, itu bahaya gitu. Itu yang paling penting sih Bunda ya gitu. Oke, saya akan coba ngejawab beberapa pertanyaan. IUD mensnya lancar nggak? Kalau saya sih lancar ya. Tapi cocok-cocokan ya Bunda ya. Mungkin ada yang cocok memang pakai apa namanya suntikan atau pakai KB. Tapi kalau saya usurin, coba yuk Bunda ajak suami itu untuk pergi ke objin, jangan sendiri. Jadi untuk memutuskan ini ya, untuk memutuskan kontrasepsi ajak, karena laki-laki suka gitu ya. Udah sayang kamu pergi aja sana ke objin, pesen aja kontrasepsinya apa aja lah orang itu di badan-badan kamu. Nanti begitu kita lagi woman on top pasti kasih, aduh yang kok agak nusuk apa nih? Katanya boleh pakai IUD gitu. Atau enggak misalnya, yang kok kamu nih kenapa ada morning sickness ini itu. Jadi ajak si laki-laki untuk berkonsultasi juga soal kontrasepsi. Nah, bagi ayah yang siaga, suami itu kan intinya adalah memprotek kita gitu ya. Jadi kita juga mesti jago nih Bunda mintanya ke suami. Jangan mintanya ke suami, ya sayang kamu jadi suami yang ideal dong, anterin saya ke objin, kata Mbak Zoya kamu mesti nganterin saya ke objin. Aduh, saya di demo antara sama para suami ya. Intinya kita mungkin bisa menginspirasi suami waktu kita ngajak ke objin misalnya gitu ya, dengan cara kita bilang ini, yang aku senang deh kalau ditemenin pergi ke dokter kandungan. Buat apa? Saya tahu saya bisa kok ke dokter kandungan, bahkan mungkin ada yang lebih jago dari saya, ada yang bisa nyetir sendiri kayak Vicky tuh mungkin bisa nyetir sendiri, saya kan gak bisa nyetir ya orangnya. Saya akan bilang, yang saya tahu ada sopir misalnya, atau saya bisa pakai taksi online. Tapi kalau kamu yang nganterin, kok aku rasanya kayak disayang deh. Wah, itu suami langsung nemenin ya, kerjanya dia cuti dulu gitu ya. Dia akan nemenin Anda. Jadi beri inspirasi kepada laki-laki gitu ya untuk bisa untuk bisa melindungi Anda. Laki-laki itu goal oriented Bunda. Jadi kalau misalnya dia dikasih inspirasi, dia pasti akan lebih aduh, ternyata untuk membahagiakan Vicky nih sebagai istri saya cuma perlu melakukan ini, nemenin dia doang. Iya, gitu. Ketika kamu temenin saya yang pergi ke dokter kandungan, saya ngerasa kayak perempuan paling bahagia di sedunia. Udah, nggak ada yang bisa nolak suaminya. Saya jamin. Gitu. Ini banyak banget pertanyaan. Oke, saya coba ada beberapa pertanyaan yang mungkin nyambung ya sebelum ini habis. Vicky tetap di sini ya, Vick. Nanti kalau sekali-sekali bisa ngobrol nggak apa-apa, Vick ya. Soalnya aku lebih bahagia melihat mukamu, Vick. Oke. Ya pagi bayar lunas boleh. Apa ya? Kalau perlu, oke. Iya, kalau pagi-pagi memang awet ya Bunda ya, oke banget ya. Laki-laki kalau pagi hari biasanya keras tanpa effort, jadi waktu yang tepat ya Mbak kalau mau ditagi. Iya benar banget, boleh ditagi. Oke, ada pertanyaan apa lagi Bunda? Dikejar tayang. Oke. Pakai tongkat Madura itu suami jadi enak. Aduh, gini, saya sih tidak. Saya nih pernah ya, kira-kira 2 tahun lalu, sekitar tahun 2017, saya adalah spokesperson dari Viagra, gitu ya. Saya adalah salah satu spokesperson dari Viagra, karena banyak sekali laki-laki yang tidak percaya diri, ya, lalu bahkan membeli Viagra palsu, atau tongkat alilah, apalah gitu ya. Semakin sering kita memakai herbal-herbal yang sebenarnya tidak mengandalkan sendiri gitu ya, mengandalkan sendiri bergairah yang organik dengan pasangan, nanti lama-lama biarpun masih muda, umurnya masih 30-an, itu udah nggak bisa ereksi atau bahkan mengalami delay ejaculation ya, atau mengalami ejakulasi dini gitu, atau ejakulasi prematur. Please jangan kayak gitu ya gitu ya. Usahakan jangan pakai segala macam alat-alat ini itu gitu, obat-obat herbal dan segala macam, enggak, usahakan organik. Dan please Bunda, sekali lagi saya tidak pernah bisa menyarankan untuk melakukan yang namanya
kalau misalnya masih ada bunda yang masih melakukan apa sih itu istilahnya nonton porno bareng ya, karena merasa suami istri saya mau cari inspirasi mbak, jangan cari inspirasi dengan melakukan ini ya, dengan nonton film porno berdua, karena pornografi bisa merusak bunda, bisa merusak kebahagiaan bunda sekalian, bisa membuat jadi ada kayak orang lain gitu ya, kayak ada orang lain dimasukkan ke dalam pernikahan kita dan di atas ranjang kita gitu. Jadi don't do that ya bunda. Bulan puasa nih, iya saya tahu ini bulan puasa, makanya saya bikinnya jam segini karena besok malam sunah rasul sekalian bisa praktek, oke. Jadi kalau yang belum nikah dan pusing-pusing sebenarnya sih nggak usah pusing juga ya, karena di sini kan saya edukasi gitu untuk memberitahu gimana nanti kalau misalnya sudah menikah gitu ya. Tips untuk para laki. Gitu. Signal, oke. Posisi yang bagus seperti apa gitu. Posisi yang bagus untuk kadang-kadang orang tua suami ingin main belakang. Saya gini, lakukanlah posisi apa aja ya Mbak, asal yang membuat bunda itu nyaman gitu. Kalian berdua nyaman. Misalnya ada posisi favorit ya, posisi favoritnya misalnya missionary position gitu ya, atau misalnya doggy style, woman on top gitu, apapun itu. Nah, saran saya bunda coba untuk menginspirasi suami satu dengan mencoba posisi baru setiap bulannya. Misalnya bunda tetap melakukan posisi-posisi itu yang sama ya. Misalnya melakukan tetap bunda misalnya melakukan missionary position atau doggy style. Tapi pada saat yang sama bunda juga melakukan misalnya coba gitu ya, hari ini mau coba posisi baru gitu. Misalnya mau coba posisi helikopter, posisi laba-laba gitu ya, atau gajah nunduk gitu, apapun itu bunda gitu ya. Tapi cobalah satu posisi baru. Dan kalau bagi mereka yang masih sering gitu ya menyaksikan film porno, sekali lagi dicobalah untuk misalnya saling bertukar fantasi seksual. Karena ketika bertukar fantasi seksual bunda, berarti bunda sedang menjalin keintiman yang tidak dijalin dengan orang lain. Jadi kayak gini ya, kalau misalnya lagi pada senang nggak nonton film World of Marriage gitu ya, tough banget perempuannya, semuanya pada marah-marah, pada pelakor dan sebagainya, ini itu. Buat saya yang penting gini sebenarnya, kalau misalnya ada yang melakukan perselingkuhan, yang salah yang selingkuh tetap, oke? Gitu ya. Apapun deh alasannya deh, mau istrinya bagaimana, kalau misalnya kamu disayang, kamu akan cukup baik gitu untuk pasanganmu ya, dibandingkan kalau misalnya melakukan perselingkuhan dan sebagainya gitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, keintiman yang kita miliki dengan pasangan akan relatif, sekali lagi akan relatif membuat sulit pasangan untuk berselingkuh ya. Karena kalau kita cuma sibuk-sibuk terhadap hal-hal teknis kayak mesti pakai gaya apa, berapa kali muternya, ini itunya berapa kali, itu akan membuat sulit gitu bunda untuk bisa benar-benar menikmati hubungan seksualnya. Jadi kalau misalnya mau, sebaiknya malah justru nikmati aja hubungan seksual yang benar-benar berkesan. Jadi bukan kita menjadi bintang film porno di atas ranjang, tapi justru kita mesti menjalin kedekatan emosi yang tidak mungkin dijalin dengan orang lain ya. Jadi sebenarnya kan tidak ada suami atau istri yang bisa direbut sama orang lain. Ya kecuali dia mau pergi sendiri, kan suami sama istri kita bukan barang ya gitu ya bunda ya. Jadi tidak akan bisa direbut kecuali kitanya juga mau. Nah, bagaimana caranya supaya agak lebih susah untuk dia bisa ke lain hati atau kita bahkan tidak tergoda ke lain hati? Yang paling mudah adalah kita mesti menjalin kedekatan-kedekatan. Kita bisa temenan karena kita juga, misalnya kita punya teman gitu ya, kita bisa deket sama teman kita karena kita berbagi rahasia. Nah, hal-hal intimate apa yang sudah pernah bunda sharing dengan suami? Mungkin bisa berbagi fantasi seksual. Ketika bunda sering berbagi fantasi seksual dengan suami, akan lebih sulit bagi bunda untuk bisa tergoda pada laki-laki lain, dan akan semakin sulit bagi laki-laki untuk bisa tergoda dengan perempuan lain, kan gitu ya. Bukan soal menculik atau diambil dan direbut orang. Nggak ada orang bisa ngerebut orang lain. Toh kita bukan, kalau kita bukan anak kecil yang bisa diculik juga ya. Nah, harus ada yang hubungan yang berkualitas berarti berpengaruh banget ya. Oh iya benar banget bunda, itu hubungan berkualitas itu benar-benar mempengaruhi. Jadi kayak gimana sih hubungan yang berkualitas itu? Hubungan yang berkualitas itu adalah untuk mencapai cita. Jadi saya mau ingatin lagi, ada 3 tujuan seks, oke? 1 adalah reproduksi,
ya, untuk memiliki keturunan. Kedua adalah kita rekreasi untuk saling menikmati satu dengan yang lain, dan ketiga adalah relasi, yaitu untuk menjalin cinta. Kalau reproduksi aja binatang juga bisa reproduksi, ya, gitu. Jadi punya atau nggak punya anak, saya selalu bilang ya, orang-orang yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak, ya nggak Bunda, gitu ya. Jadi kita fokus kepada rekreasi dan juga relasi, ya, karena yang membedakan kita gitu dengan misalnya kalau kita berhubungan seks atau ada mereka-mereka yang suka membeli seks, bedanya apa? Relasi. Kalau cuma rekreasi aja, orang bisa berhubungan seks dengan siapa aja, kapan aja yang dia mau one night stand kayak, friends with benefit kayak, sex buddy kayak, apapun itu bisa. Tapi relasi itu hanya dimiliki oleh orang yang saling mencintai dalam relationship. Jadi inilah yang harus kita jalin. Bagaimana caranya membangun relasi? Kita juga harus mencintai. Jangan suami lagi asik-asik mencoba membahagiakan kita, kita bukannya fokus, kita bukannya ngelihat bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap stimulus-stimulus seksual yang diberikan oleh suami, tapi kita malah ngebayangin artis Korea yang kita sukai. Kan susah ya Bunda ya. Kita mesti sama-sama gitu, kompak di situ Bunda ya. Oke. Mana lagi ya? Bunda banyak yang excited, saya senang deh. Apakah kemampuan seks tergantung umur? Oke. Ini pertanyaan bagus nih Bunda ya. Kemampuan seks tergantung umur, bisa iya bisa enggak. Memang durasi, ya sekali lagi durasi sangat tergantung pada kesehatan. Ada yang masih muda ya, tapi punya penyakit jantung atau diabetes agak sulit ya. Tapi sekali lagi kalau kita menjaga kesehatan kita, durasi itu sebenarnya akan oke kok gitu. Tapi kadang-kadang yang bisa melampaui semua kemampuan fisik adalah apa? Hati dan cinta. Kalau kita saling mencintai, kita biasanya makin semangat aja gitu ya. Nah ini juga ada nih Bunda yang sama kayak saya pas menstruasi, makin pengen banget tos Bunda. Tos gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Saat men sering lebih horny itu banyak banget yang sama sama saya. Ya itu. Nah pada saat kita lagi mens dan kita lebih terangsang, pada saat itu padahal sedang tidak ada sedang tidak, hormon estrogen sedang luruh kan gitu ya, sedang tidak berproduksi. Itu bisa artinya pada saat kita nanti menopause dan tidak ada hormon estrogen lagi, kita tetap bisa horny gitu ya. So jangan khawatir Bunda. Cuma mungkin teknisnya agak lebih susah gitu, vagina agak lebih seret sedikit. Tapi kan sekarang jangan kayak orang susah ya. Udah banyak sekali gel yang bisa dipakai sama Bunda untuk bisa menikmati. Karena kalau ingin memiliki anak, kalau kecuali pengen anak sih lain ya, pada saat ingin anak harus pakai itu dong, ovutest dulu. Karena kan untuk bisa punya anak harus pada saat ovulasi ya. Oke, IUD spiral. IUD bukan malah sering kali bikin mens lebih banyak, enggak. IUD itu biasanya pada saat baru ganti pertama-tama 6 bulan pertama itu memang up and down, tapi tergantung kondisi hormonnya juga Bunda gitu. Tapi ini Bunda bisa coba obrolin sama ahli obgyn ya, ahli kandungan ya. Oke. Pil KB bisa bikin subur. Oh iya, kalau setelah menggunakan pil KB biasanya itu akan lebih dahsyat lah, lebih cepat ya gitu. Oke. Sudah tinggal 1 menit lagi. Saya tidak terasa sudah 1 jam bersama dengan Bunda semua. Maaf gitu ya, dari saya dan Vicky mungkin ada up and down-nya tadi ya, signalnya dan segala macam. Tapi semoga ini bisa jadi menginspirasi. Saya akan taruh ini di Instagram saya, dan supaya lebih bagus cuttingnya, Bunda semua juga bisa melihat nanti di YouTube saya. Bagi masih yang banyak pertanyaan dan belum bisa terjawab, silahkan ke YouTube saya, Zoya Amirin. Di sana ada cara supaya menjadi dikangenin suami, bagaimana kita juga meraih seksualitas, ada cara masturbasi yang sehat gitu ya. Nanti saya bikinin lagi khusus satu buat para Bunda yang ingin melakukan masturbasi untuk me time ya, dan sebagainya. Problem-problem rumah tangga yang mungkin masih belum ada di YouTube saya, nanti boleh ditanya pada saya akan bikinin video untuk para Bunda sekalian.
Dan sekali lagi, makasih banget ya Bunda untuk menikmati ini. Vicky sudah berusaha keras untuk gabung berkali-kali, dan Wajah Bunda Indonesia, saya senang banget pada semangat kalian semua di malam Sunnah Rasul ini, di malam Jumat ini untuk bergabung dan membicarakan seksualitas para istri. Sekali lagi, jangan faking orgasm ya Bunda, semangat ya gitu. Tetap menikmati seksualitas kita, jadilah perempuan yang nyaman dengan seksualitas kita, ya. Komunikasikan pada suami posisi apa hari ini yang Anda inginkan, dan sekali lagi panggil sayang-sayangan aja sama suami ya, jangan panggil ayah lagi karena dia bukan ayahnya kita, supaya peran seksual kita juga ada. Jadi yuk kita ambil kembali, kita rebut kembali peran-peran seksual kita sebagai perempuan, karena ini bisa membahagiakan kita dan menjadi perempuan yang seutuhnya. Thank you Bunda, selamat malam semuanya.